Halo sahabat ILP, hari ini saya akan bincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa. Teman-teman ILP, simak perbincangan kita hari ini, temukan inspirasinya. Hari ini kita akan berbincang tentang kesehatan oleh seseorang yang luar biasa, dan pastikan teman-teman menyaksikan hingga selesai. Let's go. Sahabat ILP, hari ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang lawyer dan juga pengajar dan praktisi kesehatan dan kehidupan, terutama di dalam kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita simak bincang kita hari ini bersama Pak Andreas. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Wah, senang nih Pak bisa ngobrol dengan Pak Andreas nih. Akhirnya kita bisa bincang-bincang nih Pak pagi hari ini. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama Pak. Nah Pak Andreas, ini sahabat-sahabat ILP banyak sekali yang ingin mendengar kisah inspirasi dari Pak Andreas. Siap. Ya, seperti itu, banyak mendengar bahwa Pak Andreas juga seorang pengajar dan praktisi kesehatan dan kehidupan. Segala aspek kehidupan nih Pak. Iya. Apa aja sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Iya, jadi kita hidup ini kan nantinya akan ada berbagai masalah yang muncul, Ya. di mana dimulai dari kesehatan, Ya. kebugaran. Ya. Kemudian dari situ juga nanti penyembuhan berbagai penyakit. Ya. Lalu yang lebih penting lagi adalah pada saat kita ada masalah. Nah, bagaimana nih cara menyelesaikan masalah ini? Apa solusinya? Oke. Sehingga itu semua akan membantu supaya kita hidup lebih baik lagi, Lebih sejahtera, lebih sehat, kurang lebihnya seperti itu. Berarti ini kesehatan bukannya fisik ya Pak ya? Iya. Mental? boleh dibilang mental juga. Wah. Bahkan gangguan mental yang paling parah, misalnya gila, itu pun bisa untuk dibantu kesembuhannya. Wah, Buat normal. Luar biasa sekali pemirsa. Nah Pak Andreas, bisa ceritakan sedikit Pak, apa yang memotivasi Pak Andreas sehingga mau berbagi tips dan pengetahuan ini Pak kepada banyak orang? Baik. Jadi motivasi ini tentu diawali oleh satu hal yang luar biasa menurut saya, yaitu bahwa di dalam diri kita manusia itu ada roh Tuhan, roh Sang Pencipta itu, sehingga kita hidup. Nah kemudian kita dengar lagi adanya firman Tuhan, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah maka di sini saya termotivasi untuk membagikan berbagai tips yang ada, ya, khususnya kesehatan dan penyembuhan penyakit. Maka dengan adanya tips ini kan kita manusia semua hidup akan lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi. Nah dimulai dari kesehatan. Kalau semua orang sehat, dia bisa berpikir jernih, Betul. hati damai, apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia kerjakan semuanya dapat terjadi dengan baik dan benar. Nah, Baik yang paling penting. dan benar. Iya. Itu yang paling penting. Siap. Teman semua. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sejak kapan ini dimulai? Apa yang memicunya sehingga Bapak mau berbagi mengenai tips kesehatan ini dan juga membantu orang lain Pak? Baik. Ini memang luar biasa. Jadi dimulai dari kapan, yaitu sejak saya sakit. Oke. Ya. Nah, pada saat sakit kebetulan saya tinggal sendiri. Ya, waktu itu SMA lah, kelas 1, indekos gitu ya. Sakit, kemudian tidak ada uang untuk berobat ya.
Nah, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Ya, tiba-tiba itu saya pada saat sakit akhirnya berpikir, pada saat ini bagaimana, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Maka Tuhan waktu itu membantu penyembuhan dengan cara saya keluar satu bahasa yang mana cukup dikatakan saya sehat, maka tubuh saya akan sehat. Nah, itu kan dimulai dari pikiran tuh. Iya. Saya sehat, padahal lemes pada saat itu. Oke. Nah, sehingga pada saat saya menggunakan kalimat tersebut, saya sehat, maka tubuh pun merespon dengan baik, yaitu sehat. Dari nggak bisa berdiri, dari tidur, tiba-tiba bisa berdiri. Jadi dapat dikatakan itu dimulai pada saat SMA. SMA kelas 1 sakit dan sembuh tanpa obat. Bermula dari pengalaman diri sendiri ya Pak ya. Jadi bukan belajar dalam arti untuk nyembuhin orang gitu Pak ya. Tidak. Tapi memang dimulai dari pengalaman Pak Andreas sendiri pribadi. Dan itu saat itu pun saya menyadari Tuhan yang menciptakan saya sangat mengasihi saya. Nah, jawaban Pak Andreas bisa bergeser dikit nih Pak. Siap. Berarti masuk ke dalam metode. Iya. Nah, metode apa atau pendekatan apa yang paling sering Pak Andreas lakukan untuk kesembuhan diri atau dalam membantu orang lain? Baik. Metode yang paling utama dan paling penting di sini adalah kita menyerahkan keadaan kita dulu. Nah, dengan cara apa? Ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah meditasi. Oke. Meditasi itu kita diam, entah dalam keadaan duduk, tidur, gitu ya, atau apapun itu, kita meditasi dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Bukan pasrah, Termasuk pasrah. Termasuk pasrah. Iya. Nah, menyerahkan itu termasuk pasrah. Pasrah di sini kan tentu kita udah banyak usaha yang dilakukan. Oke. Nah, tetapi meditasi di sini supaya lebih masuk lagi, itu harus digabungkan dengan teknik lainnya. Oke. Jadi ada meditasi, kita saat meditasi, ya. Lalu kita tambah lagi dengan teknik relaksasi. Oke. Jadi kita melepas semua kepenatan kita lemaskan seluruh badan, lalu masuklah bahasa-bahasa yang kita sebut NLP, Neuro Linguistic Language Program. Nah, itu tadi seperti saya pertama sakit, saya sembuh, saya sehat, saya sehat, saya sembuh, terjadi. terjadi. Nah, masih ada lagi penggabungannya, yaitu dengan smile therapy. Smile Therapy. Jadi kita benar-benar pada saat sakit kita tersenyum. Kita udah pasrah tapi kita tersenyum. Tersenyum ini artinya membiarkan supaya hati kita itu bisa damai. Oke. Karena ada satu kata penting yang harus kita ingat dalam penyembuhan adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Jadi pendekatan yang dilakukan seperti itu. Iya. Berarti rekan-rekan pemirsa, metode ini sangat mudah. Ya. Seperti kita sedang bernafas. Iya, iya, betul. Betul ya Pak? Betul. Karena teknik penyembuhan yang paling penting itu kan nafas kita baik dan benar. Baik dan benar. Nah. Contoh misalnya, pada saat kita menarik nafas, tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Tahan itu untuk sirkulasi. Lalu buang pelan-pelan dari mulut. Lebih hebatnya lagi, dikombinasikan tadi hati yang gembira, maka pada saat buang tersenyum. Hati yang gembira adalah obat. Jangan bersusah hati teman-teman. Iya, betul. Hidup hanya sekali dan itu harus bahagia ya Pak. Iya. Jadi begini, memang tujuan kami datang sini menyampaikan pesan ini untuk semua masyarakat karena dengan adanya wabah ini. Nih saya pribadi juga kena imbasnya, sehingga bagaimana sih ini gitu ya. Nah akhirnya terciptalah suatu ide, oke, sampaikan saja di program ini apa kata dokter. Nah tahapannya seperti apa? Nah ini yang paling penting. Tahapan pertama ya, walaupun nanti diikuti dengan prakteknya, tapi yang harus diingat adalah mulai saat ini
keadaan apapun yang terjadi, khususnya sakit yang positif COVID-19 ini, pasrah. Pertama adalah pasrah. Jadi kita nih Iya. terima nih satu ya. Ya, oke. Yang kedua, Pasrah, serahkan semua pada Sang Pencipta. Nah, yang kedua, barulah kita mulai pakai teknik namanya itu senyum dulu. Senyum. oke. Senyum. Karena dengan senyum itu kita akan merelaksasi ya Iya. semua tubuh kita ya. Ya, karena hati yang gembira Iya. adalah obat. Senyum dulu. Nah, setelah senyum, senyum. barulah kita pakai teknik 7-7-7. Artinya apa? Kita tarik nafas pelan-pelan sampai 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi sambil tersenyum. Pasrah, senyum, 7-7-7, keluarkan sambil senyum. Iya. Oke. Itu saja sudah sembuh. Kalau kita percaya. Di dalam perjalanan ini Pak, Bapak membantu banyak orang dari berbagai kalangan, dari berbagai mungkin lintas agama, Iya. ataupun dari berbagai lintas suku dan golongan. Apa sih Pak tantangan terbesar yang sering dihadapi Pak? Iya. Kita lihat bahwa berbagai budaya, keyakinan dan sebagainya itu merupakan satu keberagaman. Iya. Nah, tetapi bagaimana kita untuk bisa menyampaikannya? Ya, itu yang paling sulit itu adalah bagaimana kita meyakinkan Oke. bahwa sebenarnya di dalam diri kita ini ada satu hormon penyembuh, misalnya endorfin. Endorfin. Ya, meyakinkan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu ya adalah dokter yang paling hebat, Sang Pencipta itu. Sang Pencipta itu. Hmm. Nah, ini bisa analogikan, misalnya begini, kalau seseorang menciptakan robot, Ya. tiba-tiba robot ini rusak, Ya. kan di dalam robot itu ada password, Ya. ada kombinasi apapun ya. Nah, rusak, hang, Ya. nggak bisa ngapa-ngapain, sakit kan? Ya. Nah, sekarang kita balik nih, bagaimana kalau manusia sakit? Yang bisa menyembuhkan tentu Sang Pencipta. Nah, maka disinilah kita harus meyakinkan ya, kesembuhan yang paling penting adalah yakinlah Yakin. Tuhan menyembuhkan kita. Tapi kadang kan Tuhan menyembuhkan kita juga bisa juga melalui orang lain, yaitu dokter. Ya. Ya, tetapi kalau kita punya prinsip ini digabung, ya Lebih itu akan powerful. lebih powerful, lebih cepat sembuh. Justru tantangannya itu bukan masalah faktor beda agama, beda golongan. Justru lebih kembali kepada innernya orang ya Pak. Dia yakin apa enggak gitu ya Pak. Yakin atau tidak, mau atau tidak, Dia mau hati yang terbuka atau tidak. harus terbuka. Oke. Kalau nggak terbuka, susah. Oke. Karena kita mengasihi Tuhan saja Oke. harus dengan segenap Sedap hati. hati, segenap jiwa, tapi segenap akal budi juga. Nah, ilmunya dipakai. Makanya tadi pada saat kita bicara nafas, itu kan ilmu pengetahuan. Bernafas, kalau ini kan nafas biasa. Tapi pada saat kita sakit, tarik nafas pelan-pelan, tahan, buang pelan-pelan lagi dari mulut, Dan dan senyum. sambil tersenyum. Wah, itu paten. Saya akan praktekkan nih Pak. Iya, harus dipraktekkan tuh. Nah Pak Andreas, ada nggak hubungan antara keadaan seseorang, pikirannya, emosinya terhadap kesehatannya? Iya, sangat Pak. Itu sangat nyata sekali. Contoh begini, pada saat kita stres nih, yang keluar itu kan adalah hormon adrenalin, pemacu. Oke. Lalu ada lagi tuh kita sebut kortisol. Oke. Ya, peredaran darah jadi nggak beraturan kan, Oke. nafas, apalagi dibarengi dengan marah, Oke. nah, itu kan orang makin lama makin sakit. Oke. Tapi sebaliknya, Ya. dalam kondisi kita damai, tenang, gitu ya, Gembira. gembira. Ingat,
hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka pada saat itu kesehatan kita membaik, normal, denyut jantung, ya, peredaran darah, kurang lebih seperti itu, Pak. Dan saat kita bergembira, tubuh kita mengeluarkan hormon Endorfin. Yes. Itu kekuatannya luar biasa. Dari jurnal kesehatan yang bisa kita cari nanti di website gitu ya, itu kekuatannya itu adalah 200 kali lipat dibanding morfin. Nah, jadi kalau morfin, misalnya orang fly, ya, itu adalah pikiran. Tapi kalau hormon ini, endorfin, pada saat kita sudah mendapatkan itu, maka jiwa kita, ya, itu seperti terbang, tapi terbang dengan damai. Dan itu pernah dilakukan. Saya juga kebetulan pernah, klien saya juga pernah. Ya, jadi ya pada saat terjadi kondisi seperti itu, ya sakit penyakit hilang. Otomatis. Luar biasa. Dan teman-teman perlu teman-teman ketahui, hormon endorfin itu tidak ada di apotik ya Pak? Enggak ada di dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu beli-beli ya Pak? Iya. Harus smile. Luar biasa. Banyak tersenyum. Harus banyak tersenyum seperti itu. Iya. Pak, sebagai seorang yang beriman, hubungan antara kesehatan dan iman kita kepada Tuhan, ada hubungannya nggak Pak? Ada, itu saling terkait. Jadi bisa dibayangkan begini, supaya kita ini selalu dalam keadaan sehat, ya itu kan dimulai dari tubuh, ya tubuh kita. Jadi kalau kita hubungkan begini, di dalam tubuh kita ini itu adalah bait Allah. Ya, di dalam diri kita itu ada Tuhan, gitu ya. Nah, dengan adanya iman yang seperti ini, maka kita harus menjaga kesehatan, ya, dengan mengikuti cara-cara yang baik dan benar. Sebagai contoh tadi disebut bahwa di tubuh kita adalah bait Allah, maka jangan pernah sekali-sekali merokok. Karena merokok itu kan racunnya banyak. Dan yang paling sering itu kadang serangan jantung. Nah, belum lama saya juga pernah ada klien yang di rumah sakit kena serangan jantung. Dia nggak percaya. Saya tidak kena jantung. Tapi saya bilang tanda-tandanya itu jantung. Keringat dingin besar-besar jatuh, lalu dada panas, ya. Nah, maka iman di sini adalah juga bahwa kalau memang mau sembuh, hentikan rokok itu. Pada saat hentikan rokok, berhenti, ya tentu ada jarak waktunya. Pada saat berhenti langsung diterapi mungkin lama. Tapi kalau memang udah ada tanda-tanda sakit, berhenti total, baru diterapi. Nah, kalau dibilang kesembuhan itu yang nyata seperti apa, ya dalam hal ini lebih kepada iman. Karena iman sebesar biji sesawit dapat memindahkan gunung. Maka pada saat kita mengatakan saya sembuh, atau Tuhan sembuhkanlah penyakit saya dengan penuh iman, dan metode yang tadi dijelaskan, maka pada saat itu, ya di luar logika kita, itu yang disebut mukjizat, terjadilah kesembuhan. Miracle itu, keajaiban itu. Keajaiban. Dan kalau iman tanpa perbuatan adalah mati, Pak. Betul. Begitu dia percaya bahwa tubuh kita adalah bait daripada Allah, sehingga ada ilahi di dalam diri kita, menjaganya. Perbuatannya berhenti rokok. Nah, itu yang harus ditekankan. Beriman tapi tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi harus berhenti merokok ya. Berhenti merokok. Teman-teman pemirsa, yuk kita berhenti merokok. Namanya ada 777 Healing Deep Relaxation Power of Powerless. Waduh, 777 Healing Deep Relaxation Power of Powerless. Power of Powerless. Nah, kata-kata Power of Powerless ini kata kuncinya.
Jadi kekuatan dari ketidakberdayaan. Karena pada saat kita tidak berdaya, kita pasrah. Disitulah pada saat kita minta, kita sembuh. Di saat kita punya masalah, masalah pecah langsung. Oke. Pak, ceritakan detail dong Pak Siap. tentang pengalaman pribadi Bapak atau peristiwa yang Pak Andreas alami sendiri menyaksikan kesembuhan Iya. di dalam hidup. Baik. Jadi tadi memang ada satu pengalaman ya, itu saat SMA. Yes. Nah, tetapi itu dalam perkembangannya ini menjadi dewasa, malah pada saat itu terjadi sekitar usia 49 ya. Oke. Itu untuk diri sendiri itu saya terkena namanya batu empedu. Batu empedu. Karena pada saat saya di gereja, pada saat itu apa yang terjadi? Saya kesakitan, sangat sakit sekali, ya sehingga saya diantar oleh teman ke poliklinik. Nah, poliklinik kebetulan ada di samping gereja, ya itu buat siapapun ya yang mau berobat, dan kebetulan saat itu ada alat. Ya, saya dicek, dikasih gitu, diperlihatkan. Waduh, dokternya bilang, Pak, batunya ada sekitar 7 atau 8 batu. Batu. Ya. Empedu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dibawa ke rumah sakit primer Bintaro. Nah, itu bersampingan, bersebelahan juga kan dengan gereja. Nah, saya dibawa ke sana, lalu harus menunggu dokter. Kemudian sebelum dokter datang, saya diminta beristirahat. Nah, pada saat istirahat disitulah di IGD, Pak ya, pada saat itu tiba-tiba saya ingat, oh iya kan saya bisa terapi. Nah, maka saya menggunakan telapak tangan, kemudian saya tempelkan di bagian perut samping gitu ya. Melakukan diri sendiri dan berkata, Tuhan sembuhkanlah penyakit saya. Nah, pada saat itu dari tangan ini keluar hawa panas, Pak. Itu sampai menembus bagian belakang. Ya udah selesai. Panas banget, tapi enak panasnya. Kan di luar logika. Iya. Sangat panas, iya, tapi enak. Iya. Udah. Kemudian setelah itu diminta buang air kecil, lalu air kecil ini diperiksa di lab. Berapa jam kemudian dokternya datang. Saat itu dokter Gideon. Jadi dokter ini bilang, Pak Andreas, Bapak benar kena batu empedu. Tetapi sudah hancur, Pak. Wah. Padahal nggak minum obat loh. Iya. Iya. Itu satu hari itu, Pak. Hari itu saja. Hari itu juga. Dari pagi sampai sore tuh. Iya. Ya. Nah, akhirnya ya sudah boleh pulang. Nggak jadi yang tadi mau dioperasi atau apapun itu nggak jadi pulang. Luar biasa. Itu untuk diri sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Nah, dengan orang lain kebetulan ini terjadinya adalah terhadap pasien. Kalau saya bilangnya klien, tapi ini karena di rumah sakit, pasien rumah sakit harapan kita instalasi kanker anak. Oke. Belum lama, ini baru. Memang ada beberapa kali, ada 2 yang tercatat, tapi yang terakhir ini yang luar biasa, di mana seorang anak ini wanita usia kurang lebih 14 tahun. Komplikasinya apa saja? Yaitu dimulai dari kanker darah, kemudian dia buang airnya udah susah gitu ya, makan apalagi, pokoknya sakit. Dan badan tidak bisa bergerak, kakinya terutama. Nah, pada saat itu ya kami masukkan metode yang ada. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Pada saat kata-kata Tuhan sembuhkanlah penyakit saya, lalu kita kasih induksi. Pada saat kaki ini disentuh, ya maka sudah bisa bergerak dengan bebas, dan bergerak. Pada saat itu ibunya kan tahu kakinya udah nggak bisa bergerak, histeris, nangis. Perawatnya ikut juga histeris. Nah, saya sebagai yang saat itu terapi, karena suasana nangis juga. Cuma saya tahan-tahan kan, malu juga. Karena ada haru yang luar biasa. Iya. Jadi siapapun yang mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Siapapun.
dan anak ini mendapatkan kesembuhan. Luar biasa. Itulah rekan-rekan pemirsa pengalaman yang dialami oleh Pak Andreas atau peristiwa yang disaksikan langsung oleh Pak Andreas atas peristiwa mujizat kesembuhan dari Tuhan. Oke. Pak Andreas, Cak. bagaimana Pak Andreas menyesuaikan metode-metode tadi untuk diterapkan kepada orang-orang yang dengan berbagai latar yang berbeda nih Pak? Ya. Jadi apalagi nih Indonesia kan latar belakang budaya ya yang ini ya begitu banyak. Nah, jadi saya memulai dari satu konsep yang sederhana, yaitu menyampaikan kepada mereka tentang Tuhan Sang Pencipta yang universal. Ya. Jadi tidak ada di sini adanya perbedaan agama, keyakinan, tidak. Ya. Pokoknya kita sama-sama Ya. percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta yang sifatnya tadi universal. Dan dikaitkan dengan tadi di dalam diri kita ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan. Maka kalau orang itu sudah percaya, mau saja dia diterapi dan percaya, kesembuhan terjadi. Jadi pendekatannya seperti itu ya Pak. Iya. Bahwa Tuhan Sang Pencipta dan itu universal. Universal. Semua terima. Iya. Luar biasa. Nah, begini Pak. Manusia terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Katanya harus seimbang Pak. Iya. Nah, bagaimana nih kita menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa ini Pak? Kuncinya itu ada di kasih. Kasihilah Kasih. sesama kita manusia. Jadi kalau udah ada kasih di dalam sini, ya saat ini saya berhadapan dengan Bapak. Ya. Ya. Karena sudah ada kasih, Ya. maka mulai dari hati, Ya. pada pikiran, Ya. atau kepada jiwa, kita kan jadi baik. Oke. Artinya di sini hormon kita Ya. bagus, Bagus. ya. Jantung kita bagus degupannya karena ada kasih. Jadi kasihilah sesamamu manusia Siap. seperti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal Akal. budi. Maka bila mana ini dipakai, Luar biasa. Jadi ternyata kasih itu menyembuhkan. iya, Kasih itu juga menyembuhkan teman-teman semua. Maka hidup seimbang antara pikiran, jiwa, dan tubuh harus ada kasih di dalam hidup kita. Apa pengalaman Pak Andreas yang paling berkesan dalam membagi tips kesehatan ataupun membantu orang-orang menuju kesembuhan di dalam perjalanan ini Pak? ya. Ya, tadi juga sudah dikatakan yang paling berkesan ini apa, yaitu pada saat klien atau orang yang kita terapi, kita berikan motivasi untuk sembuh dan sebagainya tadi, itu dia mengalami mukjizat atau dengan kata lain dia mengalami perjumpaan pribadi dengan caranya, ya, dengan caranya yang ajaib, ya, itu biasanya ditandai dengan kesembuhan. Ya. Awalnya memang pada saat itu tim kami itu melalui Lions Club pada saat itu ketemu Dr. Fajar, itu kami hanya minta izin untuk bantu terapi pasien kanker yang ada di harapan Jadi memang kita. kenalnya karena itu ya. Iya. Pasiennya Pak Dr. Fajar emang kanker semua nih Iya. ceritanya. Oke. Dan pasien kanker kan parah-parah, Parah. state, Iya. kegelisahan orang tuanya ya anaknya Iya. juga gitu loh. Dan kebanyakan memang anak-anak dari usia balita, ada juga yang besar itu 17 tahun. Nah, yang menjadi unik adalah mereka ini tadinya makan susah, sama orang tuanya digendong aja nggak mau, gitu ya. Udah gitu mual tinggi. Nah, akhirnya saya minta izin gitu ya masuk, lalu ada suster di situ, kebetulan suster Aisyah yang saya kenal. Akhirnya diperbolehkan oleh orang tuanya. Nah, jadi terapinya bagaimana? Saya cuma kilik-kitik aja kakinya. Kitik. Itu apakah nanti sistem refleksi atau dikelitikin? Apa cari ketawanya atau bagaimana? cari ketawanya? Saya usahakan supaya dia tertawa. Pak,
dalam perjalanan manusia menuju hidup sehat, Ya. pun sebaliknya menuju hidup yang tidak sehat. Ya. Semua bergantung dengan gaya hidup, betul ya Pak? Iya. Nah, peran komunitas atau lingkungan itu berpengaruh nggak Pak? Iya, sangat dong. Oke. Jadi komunitas lingkungan itu ya yang memperhatikan kesehatan, Ya. kemudian juga boleh dibilang menuju kepada hidup yang lebih baik. Ya. Kalau orang sehat itu kan artinya hidup akan lebih baik. Ya. Kayak tadi dikatakan seseorang yang sakit lambung atau apapun itu akhirnya dia nggak bisa beraktivitas. Ya. Nah kalau saya lihat lingkungan dalam hal ini komunitas yang ada kan saat ini ada tuh mereka misalnya mendirikan atau mengadakan yoga, ya kemudian meditasi juga udah mulai banyak, relaksasi, gitu ya. Nah jadi dengan adanya dukungan ini tentu kita sebagai yang mungkin nanti mengalami sakit, ya itu dengan adanya dukungan ini mereka akan lebih peduli lagi, lebih memperluas lagi, memberikan satu dampak yang signifikan pada akhirnya bahwa dengan dukungan komunitas ini kesehatan terhadap anggotanya atau siapapun itu akan berjalan lebih baik, lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan. Jadi peran komunitas lingkungan sekitar sangat pengaruh dalam membangun gaya hidup sehat ya. Iya. Contoh nih kayak ILP kan. Ya. Jalan-jalan, refreshing, betul. Ya tadinya mumut, jadi seger. Hidup seimbang antara bekerja dan berwisata. Iya. Ayo. Itu satu komunitas yang sehat ya Pak. Sangat bagus itu. Luar biasa. Pak, tadi Bapak udah sebutkan seperti komunitas yoga, meditasi. Itu bertentangan nggak Pak dengan nilai-nilai atau ajaran ya katakan Kristiani atau Nasrani gitu Pak? Iya. Jadi pada prinsipnya semua ilmu pengetahuan itu pada prinsipnya baik. Ya. Bila mana itu terjadi penyalahgunaan ya tergantung orangnya. Ya. Ya sama seperti pisau. Pisau ini mau kita buat pakai bekerja, memotong sayuran, buah, baik. Ya. Tapi kalau disalahgunakan bisa untuk membunuh seseorang. Atau melukai orang melukai seseorang. Nah, lalu bagaimana ini kaitannya dengan norma-norma yang ada, budaya, agama dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah meditasi. Ya. Itu kan artinya kita adalah menenangkan diri. Ya, Menenangkan diri. Kemudian lebih tepatnya lagi kita membiarkan Tuhan Sang Pencipta berbicara kepada kita. Oke. Beda tuh sama doa. Kalau doa kita yang lebih Berbicara. Nah, meditasi itu adalah Merasakan, mendengar. duduk, diam, merasakan, mendengar. Ya. Tuhan nanti yang akan berkata. Ya. Nah, apakah ini bertentangan? Tentu kan tidak. Tidak. Kan tidak ada unsur apapun. Ya. Kayak sekarang kita di alam ini, kita mendengarkan, Ya. merasakan. Ya. Mana yang bertentangan? Tidak ada. Relaksasi juga bagaimana? Relaksasi itu ya sama. Intinya adalah kita merilekskan. Ya. Bukan hanya badan, bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Juga hati yang lagi berkecamuk. Ya. Makanya kalau tadi dikatakan semudah kita bernafas, semuanya nanti adalah nafas. Seperti itu. Lalu pada saat terjadi kondisi yang damai, Ya. yang luar biasa ini, Ya. maka kita ingat ada firman Tuhan. Ya. Mintalah, maka kamu akan mendapatkan. sebelum sampai ke tahap mintalah Pak, berarti kita mesti masuk ke meditasi relaksasi itu dulu. Ya, kita sebut itu dalam kondisi trans. Dalam kondisi trans, Ya, otak dalam kondisi trans. gelombang Ya. alfa. Trans di sini terasa, Pak. Bukan trans dalam arti kesurupan ya Pak. Wah, kalau itu bahaya, Pak. Kalau ini Ini gini, sadar. ya, bedanya trans sama kesurupan begini. Kalau kesurupan, hati goncang. Oke. Wah, dok. Wah, kalau ini tidak. Damai, Bahagia. pikiran enak, Ya. tambah kita senyum. Ya, smiling. Tapi bayangin kalau orang yang menyalahgunakan hal ini, Ya. bedanya tadi.
Ya. Transnya itu trans negatif. Trans negatif. Artinya ada dong masuk. Tapi kalau kita seandainya pun masuk itu roh Tuhan. Jadi Kita harus katakan mengundang ya Pak. harus. Tuhan Sang Pencipta, aku mengundang. Iya. Tuhan penyembuhku. Nah, maka ada kata-kata penyembuhan yang Ya. harus dipakai. Mintalah tadi. Minta. Nah, kita masuk. Tuhan, Sang sembuhkanlah penyakit yang saya derita ini. Pada saat kita mau, kita percaya, bless, hilang aja. Berarti juga bisa untuk bukan hanya masalah kesehatan dong Pak. Iya. Masalah hidup juga bisa Iya. dong Pak. Tinggal diganti kata-katanya. Oke. Kalau tadi Tuhan sembuhkanlah penyakit saya, tiba-tiba sekarang nih buat karir, Buat cari karir. uang misalnya. Tinggal bilang kita, Ya. Tuhan Pertemukanlah saya bisa. dengan klien yang tepat. Nah, ya kan? Ya. Berkatilah Berkatilah saya, saya. pekerjaan saya, Ya. 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 Sehingga nanti pada saat Tuhan memberkati, berkat Bisa memberkati rezeki lagi. bisa memberkati, maka apa yang kita minta akan dikabulkan. Luar biasa. Wah Pak, tidak terasa nih Pak, kita ngobrol dari pagi sampai siang nih Pak. Rasanya pengen lanjut sampai sore. Ya. Sebelum kita sudahi Pak, ada pesan untuk teman-teman yang mungkin sahabat ILP, pendengar semua sedang berjuang Iya, di dalam pergumulan pribadinya dari sakit penyakit ataupun mungkin dari masalah mental ataupun batin Pak, baik. supaya mereka tetap bukan hanya kuat Pak, tapi Iya. ada pengharapan. Iya. Nah, kebetulan untuk yang terakhir ini saya sudah mencatat supaya ini semakin jelas dan Iya. mudah sekali dilaksanakan. Iya Pak. Jadi saya akan bacakan saja. Iya. Jadi bila mana saat kita sakit atau ada masalah, ingatlah Tuhan Sang Pencipta. Ingatlah firman-Nya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta itu menerima. Dan setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, pintunya akan dibukakan. Nah, terakhir ini yang paling penting lagi adalah kesembuhan dan solusi. Kesembuhan dan solusi atas berbagai masalah. Ya. Mereka yang letih lesu, berbeban berat khususnya. Perlu diketahui bahwa penyembuhan sakit fisik itu bisa disembuhkan dengan cara tidur cukup, Tidur cukup. makan bergizi yang baik dan benar, ya. Kemudian yang paling penting jangan merokok, Ya. karena merokok ini banyak sekali negatifnya, ya. Hanya nikmat sesaat, tapi setelah itu kasihan jantung dan sebagainya. Lalu di sini yang penting lagi, yang poin kedua adalah penyembuhan mental dan psikologis. Penyembuhan mental dan psikologis, artinya di sini kita harus menggunakan akal budi. Contoh misalnya, seorang wanita yang ditinggal oleh pria, ya jangan dia langsung mengurung diri, sedih, stres dan sebagainya. Tapi gunakan akal budi, bertanyalah. Berarti dengan saya ditinggalkan, dia bukan jodoh saya. Kenapa harus stres? Tuhan sudah memberitahu lebih awal. Ya. Ya. Mengungkapkan rahasianya di awal. Benar. Lalu yang lebih penting juga adalah penyembuhan secara spiritual. Spiritual ya. Ya. Itu adalah iman dan keyakinan. Di sini boleh dibilang ada firman-Nya juga. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Ya, artinya masalah-masalah yang menyangkut keimanan, spiritual kita, maka pada saat itu bisa disembuhkan dengan firman yang tadi. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Maka endingnya tadi di awal Pak kembali, cintailah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap
jiwamu dan dengan akal budi. lengkap itu, Pak. Harus Penyakit- lengkap Iya, penyakit apa yang tidak bisa sembuh dari situ? dan menjalani hidup dengan penuh kasih Kasih. supaya seimbang Iya, dalam kita menjalani hidup. iya. Jiwa, pikiran, semuanya seimbang sehingga hidup bahagia. Hormon endorfinnya keluar. Iya. Wah, keren banget. Iya. Teman-teman, bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Andreas sangat bermanfaat dan ini dapat diterapkan semudah kita bernafas. Ya, udah hebat, Mas. Keren. Iya. Luar biasa. Ya, teman-teman, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Andreas, seorang lawyer dan juga pengajar, serta juga praktisi daripada kesehatan fisik, mental, batin, dan sudah dialami sendiri oleh Pak Andreas. Oleh karena itu, teman-teman, tetap bahagia. Dan satu hal lagi, Pak. Semua ini karena Semua kasih ini Tuhan. karena kasih Tuhan. Terima kasih Pak Andreas waktunya. Sama-sama. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Semoga tayangan ini bisa menjadi berkat dan inspirasi buat banyak orang ya Pak. Amin. Thank you Pak. Siap.